Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Uzalla aw adlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca lagi, ini masih belum naik, masih ayat yang kedua. Dari ayat yang kedua atau dari ayat pertama juga tidak apa-apa, sampai dengan ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن كذلك من الشاهدين. Ikhwatuddin fizakumullah, saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Setelah di ayat pertama surat Al-An'am
bagaimana ayat ini mengungkapkan sesuatu yang membuat kita patut dan wajib memuji Allah. Karena Allah mengungkapkan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah juga menciptakan kegelapan dan cahaya. Baru kemudian di ayat kedua, lagi-lagi Allah berbicara tentang kekuatan dan kekuasaannya, sehingga patut bagi kita untuk memujinya. Yaitu apa? Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Huwallazi, ini kita sudah mulai bahas ya. Huwallazi khalaqakum min tinin. Sudah saya bahas sampai di sini kemarin bahwa Allah menciptakan kalian dari tanah yang dicampur dengan air, tanah liat, tin, min tin. Summa qadha, kemudian dengan kekuatan dan kekuasaannya. Jadi yang dimaksud Allah menciptakan kalian dari tanah liat itu siapa? Nabi Adam kan? Tapi tetap yang dimaksud adalah kita. Kita akhirnya keturunan Nabi Adam. Naluri manusia, nalurinya Nabi Adam sama naluri kita sama. Fitrahnya Nabi Adam sama fitrahnya kita sama. Jadi kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kita sesungguhnya juga berasal dari tanah. Kenapa? Makanan kita hampir rata-rata dari mana? Tanah dan air. Jadi rahasianya Allah menyatakan huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Meski ini bukan Nabi Adam yang dimaksud, misalnya kita yang dimaksud, loh, kok bisa kita dari tanah Ustaz? Kalau kita kan dari air, dari sperma sama ovum. Yes. Tapi sesungguhnya makanan kita rata-rata semua dari tanah. Orang Barat pun makan teko tanah, gandum kan teko tanah, Pak. Kita wong Jawa yang padi atau kok tanah. Jadi luar biasa Al-Qur'an ini kan bisa membahas sampai segitunya. Nah, yang saya kemarin janjikan ini adalah ayat berikutnya, frase berikutnya. Summa qadha ajala. Allah nggak hanya sekedar menciptakan kita, Bapak Ibu, dari tanah, tapi sekaligus dengan kekuatan dan kekuasaannya, Allah juga menetapkan masa expirednya kita. Kemarin kita udah bahas ya, ajala itu apa? Masa di mana itu berakhir, itu namanya ajal. Semua suatu saat bisa berakhir, ya kan? Nah, manusia diciptakan sama Allah nanti ada masa akhirnya. Saya ada masa akhirnya. Masa akhir namanya ajal. Ustadz Fatah ada masa akhirnya. Itu juga namanya ajal. Semua hadirin yang di sini punya masa akhir. Namanya apa? Ajal. Ajalah. Itu masa akhir tuh. Jangan sombong kita. Kita udah ditetapin, Mas. Bu, Pak. Masa akhir kita sudah ditetapin. Tinggal tunggu waktu, ya enggak ya? Kalau ada tetangga yang meninggal dunia, masanya sudah habis, kita langsung dalam hati ngomong, bentar lagi kita ini, kan begitu kan? Bentar lagi kita. Nah, itu ajalah. Ternyata di frase berikutnya, Allah nyebut lagi kata-kata ajalah. Wa ajalum musamman indahu. Tapi ada kata-kata indahu di sini. Dan Allah menetapkan masa habisnya musamman dengan batasan tertentu indahu yang diketahui oleh Allah. Nah, disinilah para ulama sudah berkutat dalam tafsir gitu. Mari kita coba lihat ya. Dalam bahasa Al-Quran, kalau nakiroh diulang 2 kali, itu maknanya berbeda, Pak. Halo, ngerti nggak nih? Langsung ngerti hebatnya dengan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada vocab, ada kosakata. Kosakata itu ada kosakata yang biasanya pakai al,
pakai al. Misalnya al-masjid, berarti ada alnya. Nah, ini namanya ma'rifah. Kalau bahasa Inggris itu misalnya ada the, ada ada the. Man itu nggak ada alnya. Kalau ada alnya menjadi the man. Betul tidak ini ya bahasa Inggris ini? Ini sok tahu bahasa Inggris ini. Nah, di dalam bahasa Al-Quran juga begitu, di dalam bahasa Arab juga begitu. Ada al, ada al-masjid, ada masjidun. Kalau ada alnya disebut ma'rifat, kalau nggak ada alnya disebut nakiroh. Oke, sampai di sini paham ya? Ini kulitnya mas. Tapi paham nggak kulitnya ini? Halo? Ini hidup tidak ini Bapak Ibu ini? Habis kehujanan ini. Jadi kalau ada alnya itu namanya apa? Ma'rifat. Kalau nggak ada alnya namanya apa? Nakiro. Fungsinya tahu nggak fungsinya? Loh, sampai bahasa Inggris ngerti nggak tadi itu? Man sama the man bedanya di mana? Lu nggak ngerti juga bahasa Inggris ini. Waduh, podo. Nek man itu semua manusia bisa ikut masuk ya. Tapi kalau sudah the man, berarti yang dimaksud laki-laki itu jelas. Ngerti nggak? Ini namanya ma'rifah kalau dalam bahasa Arab. Misalnya host sama kalau host the host ya. The host. Ya, kalau host semua host. Tapi kalau sudah the host, itu tertentu yang dimaksud hostnya itu tertentu. Itu namanya ma'rifah. Sama dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pakai al. Masjid sama al-masjid. Kalau al-masjid itu ma'rifah. Ma'rifah itu artinya sudah dikenal gitu. Oh berarti yang di masjid, yang dimaksud Masjid An-Nur. Masjid nggak disebut kata-kata An-Nur. Taklim. Di mana kamu al-masjid? Orang yang diajak bicara ngerti masjid itu adalah Masjid An-Nur. Udah pakai al sudah ngerti gitu. Itu namanya ma'rifah. Tapi nek masjidnya gak jelas, itu nakiroh namanya. Masjidun, host, mosque. Bukan the mosque, tapi semua masjid bisa masuk. Sampai di sini ngerti nggak bedanya adanya al sama tidak adanya al? Halo? Paham ya? Ush, hebat Masya Allah. Itu di IAIN itu 1 semester tuh mas. Untuk belajar al sama tidak ada alnya itu loh. Tapi ini berapa menit tadi? 2 menit ya. Luar biasa. Tapi ngerti kan ya? Ngerti ya? Oke. Coba lanjutin teori kedua. Jadi teori pertama tadi ada al sama nggak ada al. Ada al namanya makrifat, nggak ada al namanya nakiroh. Fungsinya paham ya? Ada al berarti itu jelas yang dimaksud. Kalau nggak ada al nakiroh berarti apapun bisa masuk. Oke? Yang kedua, apabila sebuah kalimat ada alnya diulang dalam satu frase, diulang berapa kali pun maknanya tetap satu mas. Paham? Sebaliknya, kalau ada sebuah kalimat nakiroh, nggak ada alnya ya, diulang berapa kali, maka maknanya sejumlah pengulangan itu. Misal diulang 2 kali, ya maknanya berarti ada 2 yang berbeda. Diulang 3 berarti ada maknanya 3 yang berbeda. Tapi nama ale, diulang 3, maknanya 1. Diulang 4, maknanya 1. Ngerti tidak ini? Jadi kalau misalnya sebuah frase al-masjidu, misal begini nih, saya mau mengungkapkan dengan bahasa Arab, bercerita dengan bahasa Arab. Dahabtu min Tugu Pahlawan ila Masjid An-Nur liu'allim tafsir Al-Quran.
Summa ba'da hada najlis fi hadal masjid wa nata'allam ma'al jamaah al-Quran wa ba'din natruk al-masjid ila al-bait. Saya ulang, masjid ada berapa tadi masjidnya? Saya ulang, ada 2. Maka makna masjid itu tetap masjid apa namanya? An-Nur. Diulang berapa kali pun itu masjidnya adalah Nur. Tapi kalau tidak ada alnya, pengulangan itu bisa memberikan makna masjid yang berbeda-beda. Bisa dimengerti? Oke, mari. Coba surat Al-Insyirah, contoh surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah di mana? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran Coba yang ada alnya yang mana? Fa inna ma'al usri, berarti al usri yusran apa? Apa nama yusran tadi? Nakiro, nggak ada alnya. Yusran diulang berapa kali? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yusranya diulang berapa kali? 2 kali. Al usrinya diulang berapa kali? 2 kali. Kalau dalam kaidah tadi pengulangan yang ada alnya maknanya tetap 1. Kalau pengulangannya tidak ada alnya maknanya ada berapa? Kalau diulang 2 berarti maknanya ada berapa? 2 yang berbeda, saudaraku. So, al-usri artinya apa? Kesulitan. Berapa kali pun kesulitan tetap dianggap 1 kesulitan dan ditatap sama Allah dengan 2 kemudahan yang berbeda itu. Ngerti enggak? Ini rahasianya penafsirannya begitu. Nah, kembali kita kepada tafsir surat Al-An'am ayat berapa tadi? Ayat 2. Ajal. Kembali kata-kata ajal. Ajal itu nakiro atau ma'rifat? Nakiro, nggak ada alnya. Berarti ajal yang pertama sama ajal yang kedua beda apa sama? Beda, saudaraku. Masya Allah, alhamdulillah. Ngerti nih. Nyambung nih. Hebat. Itu kalau di IAIN 2 semester. 2 semester ini, Masya Allah, luar biasa nih Ibu Bapak ini. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu ajal yang pertama sama ajal yang kedua beda. Mari kita lihat di mana bedanya. Ada yang menafsirkan begini. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Maka ajal yang di sini yang dimaksud adalah kematian manusia. Oke? Ajal yang pertama adalah kematian manusia. Wa ajalum musamman indahu. Ajal yang kedua adalah hari kebangkitan manusia. Kenapa demikian? Ajal yang pertama tidak disebut indahu sama Allah, tidak disebut di sisinya. Kan Allah menetapkan waktu kematian manusia, tidak ada kata-kata di sisinya. Kenapa? Waktu kematian manusia bisa diketahui oleh orang lain. Betul tidak? Waktu kematian kita bisa diketahui oleh orang lain. Betul? Iya udah kejadian. Kapan meninggalnya? Jam 8 lebih 10 menit misalnya. Kita udah tahu tuh waktu kematian seseorang. Makanya sama Allah tidak disebut indahu. Bisa jadi orang lain tahu kapan kita ajal tiba, ya enggak? Namun ajal yang kedua hadirin, ajal yang kedua ini yang disebut dengan wa ajalum musamman indahu, karena ada kata-kata hanya Allah yang tahu, ketetapan ini hanya Allah yang tahu, ajal ini yang tahu hanya Allah, malaikat pun tidak tahu, yaitu apa? Hari kebangkitan. Karena tidak ada satupun makhluk di jagat alam semesta ini yang ngerti Pak hari kebangkitannya kapan. Malaikat dulu nggak ngerti. Nanti pertama yang dibangkitkan itu yang malaikat. Malaikat Israfil itu yang dibangkitkan nanti.
Jadi malaikat Israfil pun sebenarnya nggak tahu kapan dibangkitkan sama Allah. Itu haknya Allah. Maka indahu, hanya Allah yang tahu itu. Di sisi Allah ketetapan ajal tadi itu, hari kebangkitan itu diketahuinya. Manusia, malaikat apalagi manusia, ya kan? Malaikat nggak ngerti kapan hari kebangkitan. Makanya mengimani kiamat itu bukan hanya sekedar mengimani hari kehancuran alam semesta, bukan. Itu lagu ini Romai Rama kan, hari kiamat, hari hancurnya alam semesta kan begitu. Itu biyen saya kira mengimani hari kiamat bukan sekedar hanya hancurnya alam semesta, tapi apa? Termasuk mengimani apa? Hari kebangkitan. Kenapa demikian? Kalau kita menyatakan kiamat hanya loh ya, hancurnya alam semesta, orang barat pun meyakini kiamat model kayak begitu. Tetapi orang barat berusaha menolak kiamat dengan paham kiamat itu hancurnya alam semesta. Ditolak. Makanya film-film yang berusaha untuk menolak kiamat itu kan banyak. Deep Impact. Itu termasuk film yang menolak kiamat. Armageddon. Itu termasuk film yang menolak kiamat. Film 2012. Kiamat 2012. Itu film yang menolak kiamat. Mereka percaya bahwa kehancuran itu akan datang. Mereka percaya. Wong itu ada fisikanya, ada kok. Masa expired sesuatu itu mesti ada. Itu udah dihitung, Mas. Jembatan yang dibuat oleh manusia itu bisa dihitung tuh masa ausnya. Termasuk matahari itu sampai kapan memancarkan matahari bisa dihitung itu. Kekuatan gaya gravitasi itu bisa dihitung tuh. Lu dengan kecanggihan ilmu falak, daun mau jatuh lu bisa dihitung. Daun mau jatuh lu bisa dihitung. Wong gerhana detik-detiknya itu bisa dihitung. Tubrukan sebuah komet itu bisa dihitung sampai detik tabrakannya itu. Ada ilmunya itu. Dan itu Allah udah ngasih ilmunya kepada manusia itu. Termasuk expirednya nanti alam semesta ini juga bisa dihitung. Makanya mereka berusaha untuk mencegah. Nah kalau kiamat kayak begitu tuh ya mereka pun percaya kiamat. Padahal Bapak Ibu di dalam Al-Quran yang sering disebut untuk diimani cuma dua yang sering. Iman kepada Allah sama apa? Hari akhir. Karena iman sama Allah itu berat bagi orang-orang barat. Iman sama Allah itu berat bagi orang-orang barat. Seperti beratnya mereka mengimani hari akhir, saudaraku. Tapi hari akhir bukan hari hancurnya alam semesta. Tapi hari akhir itu hari adalah kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan itu. Bagaimana mungkin tulang belulang sudah hancur itu Allah bisa hidupkan kembali dengan mereka tidak percaya. Karena itu saudaraku, di sini Allah menyebutkan Allah juga menetapkan waktu kebangkitan itu indahu yang hanya diketahui di sisinya itu oleh Allah. Ini penafsiran pertama. Jadi penafsiran pertama itu apa? Ada ajal itu yang pertama apa? Kematian. Ajal yang kedua itu apa? Kebangkitan. Ada penafsiran yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau penafsiran yang kedua itu saya kurang setuju gitu loh ya. Penafsiran yang kedua ini, jadi ini dikaitkan dengan ajal yang pertama itu ajal mu'allaq. Jadi ada takdir mu'allaq ya, pernah dengar ya, takdir mu'allaq. Terus ajal yang kedua ini adalah takdir mubram. Jadi maksudnya begini. Jadi ada dua ajal nanti yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dua ajal. Ajal mu'allaq itu bisa panjang, bisa pendek. Tapi ajal mubram itu sudah tetap, tidak berubah sama sekali. Mubram itu udah kecatat gitu. Yang mu'allaq ini tergantung syaratnya. Di antaranya misalnya orang itu bisa panjang umurnya kalau silaturahim gitu kan. Itu mu'allaq gitu. Orang itu bisa panjang umurnya kalau sering sedekah misalnya. Nah, itu mu'allaq, itu ajal mu'allaq yang bisa panjang itu kan. Tapi saya sampai sekarang masih gagal paham. Jujur saja saya masih gagal paham. Karena begini, ini ya kalau mereka ya para ulama itu begini. Ini yang udah ditetapin ini sama Allah 120 tahun ya umur manusia. Yang di sini ini
bisa antara kecatat 70 sampai dengan 120, tergantung kesehatan, tergantung faktor-faktor lain, tergantung silaturahimnya. Jadi bisa jadi di malaikat itu catatannya 70, ini mati ini 70. Tapi ternyata dia sering silaturahim, sehingga akhirnya diperpanjang menjadi 90. Batas maksimalnya 120. Pertanyaan saya, dan umpamanya mati ini tahun 70, ini pertanyaan pertama ya. Kalau matinya orang itu, wafatnya orang itu pada umur 80, padahal yang kecatat umur berapa? 120. Berarti kan catatan yang di sini sama catatan yang di sini beda apa sama? Beda. Saya diskusi gitu nggak bisa jawab. Terus yang kedua, model gaya kayak begini ini model filsafat. Model metodologi penafsiran kayak begini ini model filsafat. Filsafat itu kan mengandai. Orang berfilsafat itu kan mengandai, Bunda. Mengandai, Pak. Jadi kalau seandainya. Nah, istilah saya itu sotoy gitu loh ya. Istilah saya sotoy. Coba, tadi kan saya katakan kalau di Mubrom ini ajal yang di atas ini sudah kecatat 120. Itu kok saya tahu ya Allah itu kecatat 120. Itu kan ilmu Allah, kita nggak akan pernah bisa menjawab. Maksud saya begini, jangan sampai kita kemudian, oh ini kira-kira 120, di sini 70. Kayak kita yang ngatur umur gitu loh. Makanya saya nggak mau pakai penafsiran kayak begitu tuh, nggak mau pakai. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai silakan. Tapi menurut saya nggak memuaskan logika saya gitu. Jadi, terus bagaimana dengan misalnya orang silaturahim bisa panjang umur? Loh, panjang umur itu kan jangan dipahamin dari 70 menjadi 80. Karena kita tidak pernah tahu kapan umur kita terakhir, kan gitu. Panjang umur itu bisa jadi adalah perilaku kita itu, nama kita itu terus disebut-sebut meskipun kita sudah mati. Itu namanya panjang umur. Pahlawan loh, pahlawan kita. Sampai sekarang tuh Pak, masih disebut-sebut panjang umurnya. Itu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu. Sampai sekarang itu di mal-mal itu kedengaran suara merdu selawatannya itu kan. Di mobil-mobil. Itu kan berarti panjang umur tuh saudara. Beda dengan orang yang suka maksiat. Beda dengan orang yang gak tahu silaturahim. Nek mati tuh malah di kapok-kapok. No. Syukur mati. Kelakuannya elek kan begitu. Jadi panjangnya umurnya pendek. Karena dibuat pendek sama masyarakat. Tapi kalau kita bersilaturahim, kita disebut-sebut terus. Meskipun jasad kita itu sudah tiada. Ini yang bisa dimaksud dengan panjang umur. Wallahu a'lam. Itulah saudaraku, tapi yang terpenting saya lebih pas kalau menafsirkan yang pertama tadi bahwa ada dua ajal yang pertama kematian kita tidak akan pernah tahu kapan, baru tahu kalau kita sudah mati, itu pun yang tahu adalah orang lain. Tapi ada ajal yang kedua yang satu pun manusia tidak akan pernah mengetahuinya, yaitu adalah hari kebangkitan. Summa antum tamtarun. Tak lama pasti kamu ragu. Lu hari kebangkitan sapa sing percaya, Pak? Mati yang dipangan apa? Buaya yang dipangan, ular yang dipangan sampai kremes-kremes. Itu kan sudah hancur lebur itu kan. Loh, yang namanya hari kebangkitan itu kan berarti Pak, perhatiin antara kematian sama hari kebangkitan ada jeda enggak? Ada jeda. Nah, jeda itulah yang disebut dengan barzakh. Jeda itu yang disebut dengan alam barzakh. Kalau bahasa saya, alam barzakh itu adalah waiting room. Ruang tunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau tunggu di ruang tunggu terminal Bungurasi sama Asawilangun 15 menit. Bandingkan dengan ruang tunggu di lounge Garuda VVIP. Saya pernah menjemput seorang menteri di sebuah ruangan super VVIP di bandara. Itu khusus tuh. Ada tempat tidurnya, kamarnya ada 2. Jadi ruang tunggu itu ada 2 kamar. Jadi ada ruang tamu di sini.
Ada makanan sudah. Wis gak usah ruang sing super VIP Pak. Di alone setiap di apa namanya nih? Lounge Garuda itu. Pak Yuki sering ya, Pak Yuki ya. Wow, nunggu di situ enak. Tiba-tiba udah dikasih kue kecil. Mau teh apa mau kopi Pak? Oh sudah. Kalau mau lapar tinggal ngambil makan, gitu. Itu 15 menit ya nunggu di situ, sama nunggu di mana tadi Asawi Langun 15 menit campur petis terasi, campur ayam, ambune apa macam-macam panas sumu, kira-kira suwendi 15 menit di Asawi Langun sama 15 menit di Lounge Garuda Asawi Langun, padahal waktunya sama Pak. Lebih tersiksa, bukan lebih tersiksa nggak di Asawi Langun dengan kondisi begitu dibanding dengan yang di Garuda tadi? Tersiksa. Makanya siksa di alam kubur itu bisa jadi Pak, bisa jadi nggak dipukul begitu sama malaikat, tapi bisa jadi masa Allah dibuat tidak nyaman kita. Bayangkan Pak, nek mati ini tahun 800. Mati ini tahun 800. Ngenteni sampai saiki sik gurung kiamat. Di depan sama Allah dikasih, kan nanti sama Allah itu ada hadisnya itu. Di depan dikasih TV plasma. Ada TV plasma di depan. Kanan TV plasma, kiri TV plasma, belakang TV sing tipis terus. Kanan delok, kiri delok. Nang isor pun ono iku. Tapi TV-nya yang ditontonkan apa? Tentang siksa neraka yang dia akan dapat. Lu takut Pak, dan nggak bisa tidur. Aduh, apa? Mungkin mereka nggak pernah bisa tidur Pak. Beda dengan apa? Yang di penantian waiting roomnya itu, masya Allah, ditemani dengan kesalehan pribadinya itu. Ya Allah, oh ada TV plasmanya Pak, ada TV plasmanya selama. Tapi yang di TV itu apa? Malaikat itu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi di dalam TV itu ada gambaran tentang surga yang akan dia dapat nanti. Selamat. Nikmat Pak, hasilnya luar biasa ya. Bahkan saking enaknya kita jadi tertidur. Moro-moro kiamat. Maka di surat Yasin itu ya. Man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu kan surat Yasin itu kan gitu kan. Man ba'asana mim marqadina hadza. Siapa yang membangunkan tidur kami ini, siapa? Itu ada trompet sangkakala itu kan. Itu dibangkitkan sing ketua rumah tang itu. Ketuaan enak tang. Siapa yang bisa membangkitkan saya? Terus nekat ngomong, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan yang dibenarkan oleh utusan-utusan yang diutus. Begitu tuh saudara ya. Makanya yuk sing ngamalno antara ajal yang bernama kematian sama ajal kebangkitan ini, ayo kita buat menjadi waiting room VIP saudara. Dengan amal soleh selama kita belum ada ajal menjemput kita. Makanya di sini Allah sebut summa antum tamtarun, kalian akan ragu itu karena ini menyangkut sesuatu yang di luar akal kemampuan kita. Kita harus yakin saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Iya itu mu'allaq ya. Makanya kalau saya terhadap hadis itu tidak membagi dengan mu'allaq sama mubrom. Nek mu'allaq mubrom itu rada bingung saya. Jujur saya juga gak paham. Terhadap hadis
la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak tertolak yang namanya takdir itu kecuali dengan doa. Tidak dirubah takdir kecuali dengan doa. Itu juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 39 ya. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Bahwa Allah tuh bisa mendelete, Allah bisa menghapus dan bisa menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Berarti takdir itu bisa dirubah. Ketika lagi sakratul maut, malaikat itu datang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tuh malaikat ngasih tahu. Tapi dalam hadis yang lain disebutin bahwa di alam barzakh pun nanti kita dipertontonkan tentang kenikmatan surgawi yang akan kita dapat tuh. Kalau kita punya amal soleh yang luar biasa ya. Ada, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah, betul Bunda. Amal jariah itu yang nanti membuat waiting room kita di alam barzakh itu bercahaya itu. Amal jariah itu ya. Gak usah amal jariah, amal biasa aja itu loh bisa membuat waiting room. Ini ada true story ya. Saya lupa dari mana ceritanya. Jadi ada Ibu, ada 2 orang penggali kuburan. Ada 2 orang penggali kuburan. Biasanya orang gali kuburan ini mulai semari toh. Artinya udah digali dia pergi kan gitu. Ini orang ini 2 orang yang gali kuburan itu gak pergi-pergi Pak. Gak pergi-pergi Bu. Ada sesuatu ketika kuburan itu digali, ya. Salah satu dari yang gali kuburan itu langsung kaget seperti melihat sesuatu, terus dia mendongak gitu. Lalu kok barengan sama temennya yang juga gali sebelahnya itu juga sama-sama mendongak. Tuh, ada yang kamu lihat? Iya. Kamu juga melihat sesuatu? Iya. Apa yang kamu lihat? Tadi di bawah kok luas gitu. Jadi kan ngeduk liang tuh. Kan nunduk. Nah ketika nunduk tuh dia melihat liang lahat itu luas banget. Luas banget. Kok luas ya liang ini ya? Seperti serep itu sudah ada kayak ruangan yang sejuk gitu. Biasanya orang gali itu ya sumuk ya, sejuk gitu. Musim kemarau padahal itu. Siapa ya yang mati ini? Paling ulama yang mati. Ternyata coba kita, karena penasaran, tukang gali kubur ini akhirnya nunggu. Ternyata apa, Ibu Bapak? Yang benar, yang jenazah datang ini yang ngantar banyak itu kan. Oh iya kan, ini mesti kiai yang wafat ini, wakil yang ngeterno. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ya, Pak, sudah siap kuburannya? Sudah Mas. Siapa itu Mas? Kiai. Oh bukan, itu adik saya. Oh adik sampean. Adik sampean Ustadz atau Kiai? Bukan. Adik saya itu pedagang jual meracangan itu. Loh, emang kenapa? Kan curiga Masnya itu. Enggak kok Mas, ada apa itu? Cerita. Nangis akhir kakaknya. Adik saya itu memang ngejual merancang. Tapi dikenal di tengah masyarakat. Itu suka ini, apa namanya, ngimbu-ngimbui itu. Suka ngimbui. Jadi misalnya beli sekilo diimbui, Terus nek wayahe azan, meskipun sing tuku rame itu ditutup. Azan zuhur itu tutup. Tapi dengan senyum nyapa orang di pinggir jalan. Itu orang tuh seneng. Masya Allah, itu cahaya itu di kuburannya. Itu belum dikubur sudah cahaya. Itu orang lain bisa ngeliat tuh. Apalagi ketika dia udah dikubur tuh. Seperti itu Bu ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ya silakan.
Jadi umur itu kan ada dua macam kata Imam Syafi'i. Ada umur hakiki, yaitu expired tadi itu. Ada umur maknawi, yaitu maknanya dia masih hidup. Meskipun secara fisik dia meninggal dunia. Itu namanya umur maknawi. Jadi yang saya maksud tadi umur maknawi. Tapi umur hakiki ya ajal itu sebenarnya. Ajal itu. Oke. Ada lagi? Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.